Aku akan berjalan di depanmu dan tidak akan membiarkan ataupun meninggalkanmu. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah 40 tahun yang panjang dan tragis di padang belantara, melihat penyediaan dan perlindungan ajaib dan juga keadilan dan disiplin, orang Israel hampir memasuki tanah yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Musa tidak akan menjadi orang yang memimpin mereka. Penggantinya adalah Yosua yang akan memikul tanggung jawab ke dalam bab berikutnya. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ayat hari ini. Yang pertama, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Meskipun kita mungkin menghadapi jalan yang belum pernah kita lalui, Tuhan mengetahui setiap jalan yang ada. Kita mungkin tidak tahu destinasinya di mana, medannya bagaimana, dan rutenya seperti apa. Tetapi Tuhan ada di depan kita dan Ia mengetahui semua itu. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak putra dan putri Allah di dalam Kristus. Dia mendahului kita di kayu salib. Dia mendahului kita untuk membuka tabir dengan darahnya, agar kita juga bisa datang ke hadirat yang maha kuasa. Dan Ia selalu berjalan di depan kita untuk mempersiapkan jalan kita, terutama ketika kita berjalan di dalam Dia dan mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Yang kedua, Dia sendiri akan menyertai engkau. Yesus berjanji kepada para murid-Nya bahwa Ia akan mengutus penolong, penasihat, penghibur, yaitu Roh Kudus, kepada mereka untuk tinggal di dalam dan di antara mereka. Bahwa dengan cara ini, Ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Orang Kristiani menerima Roh Kudus pada saat lahir baru. Yang ketiga, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali kita percaya bahwa semua yang kita rasakan adalah kenyataan bagi kita. Tetapi Alkitab memberitahu kita secara berbeda. Bahwa kita mungkin kadang merasa bahwa Tuhan itu jauh, tetapi sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu bersama kita. Perasaan itu kuat dan penting, tetapi kita tidak perlu bergantung padanya untuk membimbing kita. Jadi ketika kita tergoda untuk mempercayai perasaan kita daripada apa yang nyata dan benar, kita perlu merenungkan janji-janji dari Tuhan. Kebenarannya adalah apa yang dikatakan Alkitab kepada kita, bukan apa yang perasaan kita katakan. Yang keempat, jangan takut. Orang percaya memiliki banyak alasan untuk tidak takut, tetapi di antaranya adalah bahwa Tuhan menyertai kita, mendahului kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kelima, jangan berkecil hati. Sama seperti kita tidak punya alasan untuk takut, kita juga tidak punya alasan untuk berkecil hati. Segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana baik Tuhan bagi kita. Bahkan ketika itu merupakan disiplin yang menyakitkan. Karena pada akhirnya, Dia yang sangat baik hanya dapat berbuat baik kepada kita, dan tidak ada yang terjadi pada kita di luar kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita tidak berkecil hati, Tuhan yang mengarahkan jalan kita, dan kita sebagai pelayan yang baik bertugas untuk memberikan usaha kita yang terbaik, karena hasil selalu ada di tangan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau begitu baik. Terima kasih bahwa kami tidak perlu takut atau putus asa tentang apapun, karena Engkau, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, secara pribadi berjalan di depan kami. Terima kasih bahwa kami dapat mengandalkan Engkau dan bahwa Engkau tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.